Halo semuanya, perkenalkan saya Esther Tania Sirait dengan NIM 102032400084. Saya dari kelas AKP 19 Gabungan 02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau meringkas sedikit tentang ibadah pada minggu pertama hingga minggu ke-8. Oke, pertama-tama ibadah pada minggu pertama yaitu bertema One Body in Christ oleh Pendeta Marieta Simanjuntak dengan ayat Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi panggilan setiap orang percaya adalah untuk hidup sesuai dengan panggilan ilahi yang telah diberikan kepada mereka. Hidup sesuai dengan panggilan tersebut menyeratkan ketaatan dan kesadaran bahwa identitas baru seseorang di dalam Kristus harus terlihat dalam perilaku, sikap, dan moralitas sehari-hari. Integritas adalah kualitas yang sangat tinggi, yaitu keselarasan antara gagasan dan tindakan sehingga iman tercermin dalam tindakan nyata, bukan hanya dogma yang diajarkan. Oh ya, untuk memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus, setiap anggota komunitas harus memiliki karakter tertentu, karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan diselamatkan oleh kasih. Karena kerendahan hati merupakan fondasi untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Hal ini membantu seseorang untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Sebagai cara yang sabar, baik hati dalam menghadapi konflik, dan kesabaran luar biasa. Kelemah lembutan juga mutlak diperlukan. Kesabaran diri adalah kemampuan untuk bertekun menghadapi kekurangan orang lain tanpa langsung menghakimi atau merusak hubungan. Selain itu, kasih harus diungkapkan secara aktif dalam membantu, menerima, dan mendukung satu sama lain. Komponen penting lainnya adalah memelihara perdamaian karena Roh Kudus telah memberikan kesatuan dan tugas orang percaya untuk menjaga keharmonisan itu melalui upaya sadar untuk hidup dalam damai. Nah, keteguhan teologis mendasari setiap seruan untuk persatuan. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari satu tubuh dengan Kristus. Sebagai kepala, satu roh membangkitkan mereka. Mereka memiliki harapan yang sama, mengakui satu Allah, Yesus Kristus, dan menganut satu iman yang menjadi inti kekristenan. Oke, selanjutnya adalah ibadah minggu kedua dengan tema Call to Serve Even in Struggle oleh Pak Kris Sujiatmoko dengan ayat Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Jadi untuk menghasilkan sebuah buah baik dalam pelayanan pertumbuhan rohani maupun memimpin orang lain secara langsung harus rela mati terhadap dirinya sendiri. Inilah prinsip intinya. Lepaskan ego, ambisi pribadi, kenyamanan, dan kecenderungan duniawi yang mungkin menghambat pelayanan. Kehidupan rohani dan pelayanan tetap tidak akan berubah tanpa melalui proses penyangkalan ini, seperti sebutir gandum yang tidak pernah jatuh ke tanah dan binasa. Demikian pula pelayanan tak terpisahkan dengan panggilan untuk mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus menyeratkan kesediaan untuk menapaki jalan Kristus, jalan kerendahan hati, ketaatan, pengorbanan diri, menghadapi kesulitan. Hamba Tuhan diinginkan bahwa Yesus terlebih dahulu menempuh jalan penderitaan hingga pelayanan menjadi suatu bentuk keserupaan dengan Kristus. Hal ini membantu untuk membentuk karakter seseorang dengan menumbuhkan ketangguhan, ketekunan, dan kerendahan hati. Dalam komunitas, kematian diri mendorong keharmonisan, menghilangkan persaingan, dan menumbuhkan rasa mengutamakan orang lain. Oke, itu saja untuk minggu kedua. Selanjutnya adalah minggu ketiga dengan tema Walking in God's Plan oleh Pak Linsen Parlindungan Sitompul dengan ayat Yeremia 29 ayat 11. Oke, pertama menekankan bahwa Allah adalah orang yang berkuasa menetapkan tujuan yang jelas bagi para pengikutnya, alih-alih perjalanan yang acak atau sia-sia. Kehidupan orang percaya merupakan bagian dari drama yang Allah rencanakan, karena seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan. Kesadaran ini membawa ketenangan. Yang kedua, menegaskan kembali bahwa rencana Allah adalah kesempurnaan dan kesejahteraan dalam arti yang mendalam, bukan kebetulan. Meskipun umatnya mungkin menghadapi tantangan seperti yang dihadapi Israel selama pembuangan. Tujuan akhir Allah mencakup pemulihan, damai sejahtera, memperkuat keteguhan rohani dan emosional seseorang. Yang ketiga adalah mengajarkan bahwa Allah memiliki tujuan akhir yang positif. Harapan ini mendorong kita untuk bertahan dan melawan keputusasaan. Hidup sesuai dengan rencana Allah berarti memandang melampaui masalah saat ini menuju kesembuhan yang dijanjikan Allah. Nah, nilai-nilai ini membantu orang percaya untuk
menghindari penilaian yang tergesa-gesa, melainkan mencari kehendak Tuhan melalui hikmat dan firman ketika mengambil keputusan. Dalam karakter keyakinan akan rencana Tuhan menghasilkan ketenangan, kesejahteraan yang damai membersihkan niat, dan optimisme membentuk keluatan. Oke, selanjutnya adalah ibadah pada minggu keempat dengan tema Christian Friendship on Campus oleh Pendeta Marietta Simanjuntak yang diambil dari ayat Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Oke, prinsip-prinsip utama dalam nas ini menekankan perlunya kehidupan rohani yang kuat, saling menguatkan. Pertama, keberanian untuk mendekati Tuhan menunjukkan bahwa identitas Kristen seseorang mahasiswa dibangun di atas hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, keteguhan harapan menekankan bahwa keyakinan kepada Kristus menawarkan arahan yang jelas di tengah ketidakpastian kampus, baik dalam hal masa depan, persaingan, maupun perasaan gagal. Yang ketiga adalah keseruan untuk saling peduli dan menguatkan dengan kasih mengajarkan perlunya kepekaan terhadap kebutuhan mental dan emosional sesama mahasiswa. Yang terakhir adalah nilai komunitas dan disiplin dalam kemitraan menyoroti bahwa mahasiswa membutuhkan lingkungan yang aman untuk bertumbuh, berdiskusi, dan menerima dukungan dengan iman mereka. Persekutuan yang teratur menyediakan cara untuk mendapatkan kesembuhan dan kekuatan, sehingga orang tidak merasa sendirian di jalan rohani mereka. Oke, yang selanjutnya adalah ibadah minggu kelima dengan tema Strength for Journey yang disampaikan oleh I.R. Jaspar Hasudungan yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Jadi kekuatan sejati untuk menjalani hidup berasal dari Kristus, bukan dari kapasitas manusia. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi para pengikutnya. Memahami hal ini membantu kita untuk sepenuhnya bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan, baik kita lemah maupun berhasil. Kekuatan yang diberikan oleh Kristus mencakup setiap aspek kehidupan. Dia tidak menanggung kondisi yang terlalu berat maupun terlalu ringan, baik berlimpah maupun kurang. Di saat cinta maupun tragedi, kekuatan Kristus selalu cukup. Nah, perlunya perilaku aktif, kekuatan Tuhan membantu kita untuk bergerak, bekerja keras, dan bertahan alih-alih membiarkan hidup kita pasif. Hanya kedekatan dengan Kristus yang dapat merangkul kekuatan ilahi ini. Semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin besar pula kekuatan yang mereka rasakan dalam perjalanan hidup mereka. Nah, ayat ini itu memberikan dasar spiritual untuk keluatan dan memampukan seseorang melawan perasaan yang tidak berdaya. Dalam suatu hubungan, kuasa Kristus menampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan bersabar. Oke, selanjutnya adalah ibadah pada minggu ke-6 yang dilakukan di gereja masing-masing. Ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapoh dengan kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8. Jadi, Yohanes Pembaptis itu adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, seperti utusan dalam kunjungan negara yang mendahului pimpinan penting. Yohanes itu hadir untuk menyiapkan hati umat setelah 400 tahun tanpa suara kenabian. Ketika ia bertemu dengan pertobatan, umat merespons dengan penuh antusias, mereka datang mengaku dosa dan dibaptis. Dalam situasi ini, Yohanes sebenarnya tuh punya peluang besar untuk menjadi pemimpin yang populer. Tapi dia tuh ia memiliki pengikut dan kepercayaan masyarakat. Namun, Yohanes tuh nggak ngejar kehormatan, kekuasaan, dan popularitas. Jadi, dia tuh sadar dirinya hanyalah seorang utusan. Dan selanjutnya, Yohanes menegaskan bahwa dia hanya membaptis dengan udara, sementara Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian, ia menempati dirinya lebih rendah daripada Kristus. Sikap Yohanes menjadi teladan bagi kita untuk tidak egois dan tidak memusatkan hidup hanya pada diri sendiri, tetapi mengarahkan hati dan mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Selanjutnya adalah ibadah minggu ke-7 dengan tema Come as Guests and Living as Family oleh Pendeta Bennett.
yang diambil dari Roma 12 ayat 10. Jadi sendirian, memiliki sedikit teman, atau berpergian sendirian adalah beberapa hal yang terkadang membuat mahasiswa itu merasa seperti orang asing. Oleh karena itu, gereja diharapkan tidak hanya menjadi guest atau tamu, tetapi juga untuk saling mengasihi, mengenal dan saling mengasihi. Jadi pada Roma 12 ayat 10 adalah sumber prinsip ini, yang menegaskan pentingnya kasih kepada saudara kandung, rasa hormat satu sama lain. Beberapa mahasiswa mungkin merasa cemas, ragu untuk berteman, atau merasa tidak nyaman di antara banyak orang lain. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik dapat saling menguatkan, sementara interaksi yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, gereja didesak untuk tidak bersikap pasif, melainkan membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung karena ini adalah sebuah keluarga. Oke, yang terakhir adalah ibadah minggu ke-8 yang dilakukan di gereja masing-masing dengan tema harapan dan persahabatan oleh Pendeta Rika J. Harisakti Supriyadi dengan ayat 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 12. Jadi, mengenal Tuhan berarti benar-benar mengetahui, sama halnya seperti seorang ayah yang mengetahui tuntutan anak-anaknya dan bertindak sesuai dengannya untuk menyenangkan anak-anak mereka. Bukan hanya dengan mengetahui. Jadi, Kristen Yahudi yang tinggal di Asia Kecil hidup sebagai orang asing tanpa hak penuh, mengalami beragam perilaku diskriminatif, fitnah, dan tekanan. Petrus menggunakan situasi ini untuk menekan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, menjadi pengembara rohani, karena gaya hidup mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai duniawi. Nah, Petrus juga mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka menderita, mereka adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu, mereka tidak perlu malu mengikuti Kristus. Penderitaan bukan penentu masa depan, melainkan kesempatan untuk membuktikan kemurnian iman dan tetap optimis akan Kristus yang menjamin keselamatan. Nah, selanjutnya menggarisbawahi betapa pentingnya menjalani kehidupan yang kudus sebagaimana Tuhan panggil untuk menjadi kudus maksudnya. Kekudusan harus terlihat dalam setiap bidang kehidupan, menjauhi pencabulan, pornografi, ide-ide buruk, gosip, dan kata-kata jahat, dan melindungi hati seseorang di era digital. Mengetahui kehendak Tuhan bukan hanya tentang kesempurnaan, hal ini juga berarti melakukan apa yang Dia kehendaki. Petrus menekankan bahwa Allah menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kita harus hidup seperti ini. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi kesaksian bagi masyarakat. Oke, itu saja ringkasan dari saya dari ibadah minggu pertama hingga minggu ke-8. Terima kasih.